keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Jadi kita fokus ke sini aja. Dan ini ada berbagai jenis database yang memang sering digunakan ya dalam penelitian kesehatan. Ada PubMed, ada Scopus, ada EBSCO, Web of Science, dan lain-lain. Nah, ini juga beberapa ada yang ini dari web perpustakaan UMS kalau nggak salah. Ini ada ProQuest juga dan lain-lain. Nah, ini saya tulis cuma sebagai apa ya? Ya penting-penting, nggak terlalu penting juga sih. Kayak kita ingin membedakan istilah gitu. Misalnya jurnal dengan artikel jurnal itu kan beda ya. Kalau jurnal itu kan judul dari jurnalnya, misalnya jurnal kesehatan gitu kan. Kalau artikel itu ya papernya itu artikel yang diterbitkan di jurnal, maksudnya itu artikel jurnal. Kadang kita nyebutnya paper aja. Nah, artikel jurnal kan artikel itu kan macam-macam ya, artikel jurnal. Ada yang systematic review, ada yang apa sih original research, ya. Terus ada juga yang apa ya, systematic review, meta analisis. Terus ada juga yang kalau di jurnal lain biasanya ada kayak communication gitu kan, kadang ada misalnya uh, si A nerbitin artikel terus kemudian ada expert di bidang lain yang dia tuh mengomentari gitu terus nanti dijawab kayak gitu-gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam artikel jurnal, cuma jenisnya aja yang berbeda. Lalu database. Nah, Motornya nggak database bisa itu jalan ya udah bawain Aki nggak mau. ya kalau database itu kumpulan dari jurnal-jurnal yang apa ya, yang kayak sudah apa ya terindeks atau ya semacam itulah. Contohnya itu kayak di Google Scholar itu juga termasuk database tapi nggak begitu terstruktur sih, beda dengan misalnya kayak PubMed atau Scopus dan lain-lain gitu agak berbeda. Terus ada juga yang disebut indeksasi, misalnya teman-teman kan kadang sering dengar itu Scopus atau WOS atau apa gitu, Q1, Q2. Nah, itu indeksasi. Kalau di Indonesia biasanya, bukan biasanya sih, adanya Sinta itu yang kayak Sinta 1, 2, dan seterusnya. Lalu penerbit. Nah, penerbit itu juga agak berbeda lagi. Kalau penerbit itu yang ini nih. Misalnya Emerald Publishing. Nah, Emerald itu juga punya beberapa jurnal ya. Atau Nature, Scopus, Cambridge University Press gitu. Scopus bukan, sorry. Nah, itu hanya sekilas aja. Nah, yang pertama database yang ingin kita bahas adalah Google ya. Google itu sebenarnya kalau untuk pencarian artikel ilmiah itu memang tidak direkomendasikan, apalagi kalau jurnal, karena kan Google itu hasilnya macam-macam ya, bisa paper dari news, dari blog, apapun itu masuk semuanya gitu. Tapi di sini kita tetap bisa memanfaatkan Google karena di sini kita bisa mencari salah satu apa ya um, jenis literatur yang tidak ada di database jurnal, yaitu biasanya kita sebut sebagai gray atau gray literature. Nah, contoh dari gray literatur itu misalnya ini uh, conference paper atau yang ada atau proceeding itu disertasi, tesis, skripsi. Nah, terus juga dokumen-dokumen dari pemerintah kayak Riskesdas atau ya survei pemerintah yang lain atau laporan dari lembaga non pemerintah misalnya dari UNICEF, FAO dan lain sebagainya atau working papers. Nah, misalnya kayak WHO gitu biasanya sebelum jadi dokumen kalau misalnya habis kumpul, bukan kumpul sih, kayak apa sih, kayak ada semacam pertemuan untuk membahas isu tertentu, biasanya ada working papers-nya, itu bisa disitasi juga. Lalu ada research and technical report. Ini biasanya hasil dari penelitian yang memang belum ditulis dan diterbitkan ke dalam jurnal lah. Biasanya sudah diterbitkan dalam bentuk ini juga gitu. Kalau jurnal kan itu untuk dari kita submit sampai dengan publish itu kan waktunya panjang ya. Nah, kadang penelitian-penelitian itu sudah menerbitkan kayak semacam hasil awalnya dulu. Bisa dalam bentuk report atau ini research ya. Nah, tapi ini belum masuk ke belum bisa disebut sebagai peer review jurnal karena memang belum direview. Lalu ada juga kayak semacam fact sheets atau annual report. Nah, ini biasanya kayak lembaga pemerintah atau non pemerintah ini mengeluarkan semacam ini. Itu yang disebut sebagai gray literature.
Kadang kalau pas kita menulis artikel ilmiah, ya termasuk skripsi juga, kita tetap memerlukan ini karena kan untuk mendapatkan statistik biasanya yang lebih update itu salah satunya ini lewat peraturan. Ya, peraturan pemerintah juga termasuk dan juga statistik karena kan kita ingin mengetahui besaran masalah ya. Biasanya dapatnya di sini karena ini lebih global. Meskipun kita juga bisa dapat informasi mengenai besaran masalah itu juga lewat peer review paper atau artikel jurnal itu juga bisa, tapi biasanya itu kurang update. Karena kan artikel jurnal seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, dari proses submit sampai dengan publish itu waktunya lama. Jadi kadang kita sudah punya data yang terbaru gitu. Itu sih. Lalu ini contoh-contohnya dari grey literatur itu mana saja. Nah ini kalau yang di Indonesia grey literatur itu termasuk statistik dan data-data ya. Itu kayak apa BPS itu kan juga datanya banyak banget tuh. UNICEF juga termasuk the DHS program itu semacam kayak SDKI tapi sifatnya global gitu. Jadi hampir setiap negara itu punya datanya ini. Biasanya kalau penelitian yang internasional kita melihat statistiknya di sini. Atau kalau di Indonesia ini BKPK Kemenkes tuh kayak Riskesdas dan lain-lain itu biasanya laporan terus kuesionernya di situ ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik dengan analisis data sekunder, ya ini bukan salah satu, beberapa contoh dari data yang bisa digunakan. Terus kalau untuk tesis dan disertasi, ini ada banyak ya database-nya, ada dari ProQuest dan lain-lain. Ini dari beberapa organisasi internasional yang biasanya erat kaitannya dengan gizi dan kesehatan. Nah, terus kemudian selain Google, di sini kita akan menyinggung untuk PubMed ya. Nah, ini ada beberapa tahapan sebelum kita mencari literatur. Yang pertama, pertanyaan penelitian atau tujuan kita mau melakukan pencarian literatur itu apa sih? Nah, terus kemudian kita menentukan kata kuncinya. Nah, kata kunci ini didasarkan dari tujuan penelitian, nggak harus tujuan penelitian, maksudnya kayak apa sih tujuan kita melakukan pencarian itu. Jadi misalnya bisa pakai Pico kalau memang ingin mencari secara detail, kayak populasinya itu apa, intervensinya apa, terus C itu kalau misalnya ada comparisonnya, nggak harus ada. Terus kalau O itu apa sih? Ada yang tahu nggak O itu apa? Populasi kok. Ya, kayak semacam objeknya gitu. Terus kemudian setelah itu masing-masing dari kata-kata ini kita cari sinonim atau kalau di PubMed itu ada juga yang namanya mesh. Mesh itu kayak semacam istilah-istilah yang apa sih kayak istilah-istilah yang sudah dikelompokkan gitu. Nanti kalau misalnya kita udah masuk ke sini bisa gitu. Lalu juga kata penghubung antar konsep atau antar kata-kata ini juga kita perlu menentukan mau pakai N atau pakai OR. Terus yang terakhir kita juga bisa menggunakan filter. Mungkin langsung aja kali ya. Sorry. Udah deh, ke Google Scholar dulu. Nanti abis ini baru kita ke itu apa sih nyobain satu-satu. Nah, kalau Google Scholar itu juga salah satu website yang bisa kita pakai juga. Nah, ini ada beberapa sifat dari pencarian di dalam Google Scholar ya. Ini juga kita tetap perlu pakai keywords dan lain sebagainya. Terus selain ngetik di atas secara langsung, kita juga bisa menggunakan fitur Google Scholar yang advanced search itu. Nah ini di sini sebenarnya nggak perlu kita nggak perlu pakai sinonim kalau di sini beda dengan yang di PubMed itu mungkin lebih ribet ya. Terus kalau misalnya mau mencari frase juga bisa pakai tanda seperti ini, ketik. Lalu ini kalau misalnya kita mau mengeksklusikan, misalnya kita mau nyari iPod tapi nggak mau ada istilah iTunes, jadi iTunes-nya dikasih tanda seperti ini. Lalu kalau misalnya kita mau mencari
menggunakan kata kunci yang kata kuncinya itu ada di judul. Nanti bisa dipilih ini. Terus ini juga bisa pakai filter dan juga alerts. Ya. Oke, nah sekarang ya teman-teman itu ya apa sih namanya? Coba dipraktekkan yang tadi ini sambil saya ini juga bentar ya. Stop share gitu. Masih agak bukan. Ini yang tadi saya kopikan di chat ya. Ya, itu. Nah, sekarang saya mau share untuk yang di PubMed sama Google Scholar untuk pencarian sederhananya. Ya. Ini di sini yang pakai laptop atau pakai PC banyak nggak? Takutnya nanti terlalu banyak ngomong tapi nggak ada yang ngikutin jadi aneh. Hmm, Misalnya, oh ya, ada satu, saya copy aja di sini. Itu instruksinya udah itu ya di chat tadi. Ini ada satu slide yang ketinggalan. Nah ini. Ya udah, silakan bisa mulai ditentukan topiknya itu apa. Terus kalau misalnya ada teman yang lagi di deketnya juga bisa sih dikerjain bareng-bareng. Oke. Nah, contoh misalnya di sini saya mau nyari misalnya kayak apa ya? Hmm, breastfeeding aja deh atau MPASI juga boleh. Atau stunting. Ya udah stunting aja. Misalnya kita lagi mau nyari apa misalnya hubungan antara stunting dan juga breastfeeding ya. Breastfeeding. Cara gampangnya kayak gini aja sih. Ini yang paling sederhana, hanya seperti ini. Cuma kan ini hasilnya banyak banget. Nah, ini bisa dipakai filter dan lain sebagainya. Kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau lebih spesifik lagi, itu tadi klik yang advance ya, yang di bawah itu, di bawah yang buat nyari itu. Nah, jadi histori kita tuh ada di sini ya. Kalau misalnya ini mau saya hapus dulu deh. Nah, misalnya di sini saya pengen tahu hubungan antara stunting dan juga breastfeeding pertama secara global dulu, terus kemudian mau dispesifikan ke Indonesia. Nah, yang ini saya hapus dulu deh, karena kan ini sudah pakai kata penghubung ya, karena tadi tujuannya cuma pengen nyari secara global. Nah, kalau misalnya pengen nyari secara global itu bisa aja pakai kayak gini aja. Terus nanti filter-filter yang ada di sebelah kiri itu diterapin kayak tahun, jenis artikel, populasi dan seterusnya.
Nah, tapi kalau misalnya mau step-step dan lebih rinci lagi, kita bisa pakai di sini. Misalnya stunting. Nah, di sini kita bisa pakai all field atau bisa juga pakai yang mesh. Mesh itu seperti yang tadi, sudah ya. Cuma itu terlalu ribet, mending kita skip aja ya. Ini untuk sementara di skip dulu. Nah, ini di sini tuh dapatnya semua yang berkaitan dengan stunting. Jadi kan hasilnya banyak banget ya. Terus yang kemudian kedua misalnya breastfeeding ya. Yang dicari sini dulu deh. Ya, jadi istilah yang kedua itu breastfeeding. Terus misalnya nyari sinonim dari breastfeeding itu apa? Misalnya aja eksklusif breastfeeding kan. Nggak harus sinonim, tapi kayak bagian-bagian dari istilah itu apa? Misalnya ini ditaruh, oh salah. Ya, nah ini terus misalnya ada istilah sinonim lagi dari stunting, misalnya tadi kelupaan. Apa sih nama lain dari stunting? Growth faltering, misalnya. Nah, kalau misalnya diketik search itu langsung timbul apa hasil pencarian, tapi kalau misalnya add to history cuma muncul di sini. Nah, ini hasilnya tuh ada di sini. Nah, sekarang berikutnya kita menggabungkan ya beberapa istilah ini. Saya udah agak agak lama jadi lupa dikit. Nah, yang pertama ini di copy masukin ke sini. Ini kan maksudnya stunting ya. Stunting tadi sama dengan growth faltering. Atau diketik juga bisa sih. Ini to history. Nah, kalau misalnya stunting sama growth filtering itu kayak gini. Kan karena ini sinonim, jadi kita pakainya or. Begitu juga nanti yang ini, exclusive breastfeeding sama breastfeeding. Jadi, ini keyboardnya nggak ada tanda pagar, jadi ini kayak gini ya. Sorry, ini bukan N harusnya. Nah, lalu abis itu kita gabungkan. Nah, ini karena tadi salah, kita hapus saja. Lalu kan kita sebenarnya kan mau cari ini dan ini kan, ini dan ini pasti kita pakainya kata penghubung n, tapi masing-masing ini udah pakai or, kayak tinggal digabungin aja. Nah, kita pakainya ini, search term-nya yang ini. Ya, lah, bentar. Ini kenapa bisa kayak gini? Bisa ya. N Nah, sama aja sih, ini mau pakai ini. Sebenarnya sama aja mau pakai yang seperti itu atau langsung digabungin yang ini tadi. Mana sih nomor 7? Juga bisa. Karena kan 7 itu kan sebenarnya juga ini kan. Mau ditulis ininya langsung atau mau ditulis yang 7 atau yang lengkap itu juga boleh. Nah, ini. Kita lihat dari sini. Nah, ketika kita gabungkan ini dengan kata penghubung n dan, itu kan hasilnya jadi sedikit ya, karena memang dan itu kan berarti kita mencari hasil atau artikel yang memang mengandung kata ini, mengandung unsur-unsur ini, yang tadi hasilnya 68.000 sekian, dan juga ini 112.000 sekian. Nah,
Ini dan ini kan kalau misalnya digabungin pakai OR pasti hasilnya nambah ya 180.000 sekian. Cuma kalau misalnya kita pakai N berarti kan jauh lebih sedikit. Nah, ini jadi cara-caranya seperti ini. Sebenarnya nggak harus seperti ini. Kalau misalnya mau diketik ininya juga boleh kayak misalnya dikurung dulu ya karena kan itu something or apa sih sering. Nah, tapi karena diketik manual tuh harus pakai seperti ini. Lalu kemudian N apa tadi? Dikurung. Nah, kayak gini juga bisa. Ini hasilnya akan sama dengan ini. Nah, sekarang kita klik aja results-nya. Ini berarti hasil dari yang tadi ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini tinggal kita pasangin filter-filter yang diterapin. Misalnya ambil aja yang update. Nah, terus ini mau cari abstraknya aja atau gimana-gimana gitu. Kalau saya sih biasanya ini nggak perlu dicetak karena kalau misalnya full text-nya nggak ada, terus nanti bisa dicari dengan cara yang lain kan. Terus ini jenisnya mau yang seperti apa. Terus ini tadi sebenarnya udah sih sama aja dengan yang ini, nggak perlu di itu. Atau mau lebih detail lagi juga bisa seperti ini. Ini jenis artikelnya mana aja yang mau dicentang. Kalau nggak milih biasanya semuanya masuk. Banyak banget jenisnya. Terus ini ya nggak perlu di itu juga nggak apa-apa sih. Ini kalau misalnya hanya nyari yang berbahasa Inggris misal, oh tambah Indonesia juga boleh. Hmm, hmm, nggak perlu sih itu. Oh, udah misalnya. Jumlahnya jadi sedikit. Nah, habis itu tinggal dibaca judulnya. Kira-kira mana yang mau diambil. Ini kan nggak terlalu banyak. Ini bisa. Karena kan biasa ini malnutrition tetap diambil. Ini memang lebih luas ya dari stunting. Karena kan malnutrition bisa gizi, bisa stunting, overweight, underweight dan seterusnya. Cuma kan ya, kita tetap perlu sebenarnya. Nah, tadi kalau misalnya mau lebih detail, itu istilah di stunting bisa diperbaiki sih misalnya. Nah, kita bisa nambah istilah lagi nutrition atau biar lebih cepat ketika saya langsung under. Karena kan stunting termasuk undernutrition juga ya. Nah, nanti digabungin lagi sama yang mana tadi yang stunting itu nomor 14 ya, berarti nomor 5 itu query nggak bisa ternyata. Nah, misalnya ini karena tadi baru itu mana yang udah dihitungin. Ini tweet or tweet story, terus baru ini add query, tambahin dengan sama ini 2 dan 3. Ini ya nomor 7 berarti. Aduh, and kayak gini. Hasilnya bener kan ya? Ya bener, seperti ini. Ini juga bisa. Dan seterusnya kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang Google Scholar. Kalau yang di sini biasa sih, misalnya kita ganti judul lain deh, yang udah diketik. Nah, ini saya nyari yang minimum dietary diversity, tapi nggak hanya di judul ya. Kayak gini juga bisa. Terus kalau misalnya mau advanced search,
di sini. Ini bebas sih mau ditaruh di sini juga bisa. Kalau di sini nanti kata-katanya mungkin agak sedikit berbeda ya, kayak tadi misalnya huruf kapitalnya di ada yang gede kecil itu kan kalau di Google Scholar nggak masalah. Ini kalau misalnya kata-katanya mau persis yang seperti ini kalau misalnya mau mencari penulisnya tertentu ini mau misalnya kayak mau dikasih range-nya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya mau nyari yang hanya ada di judul ini juga bisa, berarti ketik yang di sini. Kalau ini anywhere in the article, kalau ini cuma di judulnya. Nah, ya seperti ini sih ini kalau bisa di-filter lagi untuk range dan lain-lain. Ini ada jenis kalau review nggak ada. Nah, ini kayaknya udah sih untuk yang ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyain nggak? Nggak ada ya? Atau nggak ada yang nyoba? Ya, Davinka mau nanya, silakan deh. Permisi Bu, izin bertanya. Ini tadi waktu saya coba di Advance itu, waktu saya cari di eh, yang kolom pencarian query books ini, di tempat history sama search details, di bagian details itu ada tanda seru itu, kenapa Ibu? Tanda seru merah itu. Bentar. Punya saya udah saya close dulu, bentar. Oh, biasanya itu kalau misalnya di bagian search history ya, biasanya itu kamu Hmm. perlu mereview lagi kata kuncinya, mungkin ada yang salah penempatan atau kayak gimana itu. Maksudnya salah penempatan bagaimana ya Bu? Coba kamu kirim screenshot atau apanya gitu, soalnya juga kurang paham sih dengan pertanyaannya. Ini apa di bagian details itu Iya, ini. ada ya didapat situ tapi belum dibuka, ada tanda serunya, mungkin error atau bagaimana ya? Biasanya mungkin ada yang pengetikannya salah, atau mungkin saya pernah sih dapat kayak gitu. Mungkin Ini istilahnya untuk ada. Hah? kata Gimana? kuncinya harus bahasa Inggris ya Bu? Iya, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, benar. Terima kasih Bu. Iya, ya pokoknya ada typo atau mungkin spelling kayak gitu-gitu biasanya. Hmm. Udah ya. Kayaknya dilanjut aja deh ininya, karena ya nanti kalau kalau ada yang detail-detail itu siapa sih yang agak panjang. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke parafrase ya. Di mana nih? Susah nyari itu apa sih slide? Kagok. Oke. Nah, saya yakin yang tadi itu baru apa sih? Baru kayak semacam pemicu ya, karena kan kayak gitu tuh perlu kita coba terus kemudian dilatih berulang-ulang sampai paham gitu dengan sampai familiar sendiri. Nah, jadi ya silakan itu nanti dicoba-coba lagi. Terus kemudian kalau misalnya kita sudah menemukan artikel yang kita cari, berarti kan kita tinggal membaca lalu diparafrase ya. Nah, kalau untuk membaca artikel itu nggak saya bahas di sini, cuma nanti ada kayak semacam apa ya tools yang bisa membantu kita untuk memahami artikel. Ya,
Ya, itu. Nah, terus kemudian untuk memparafrase, em, intinya sih memparafrase itu kan menuliskan informasi yang kita baca menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa coba ya. Misalnya kayak dibaca berulang-ulang, terus kemudian dicek dulu ada nggak yang kita nggak paham. Nah, intinya sebelum kita mengutip, kita harus benar-benar paham dulu apa yang dimaksud dengan passage, kalimat atau paragraf itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah paham, kita tutup kembali, ditutupin, pokoknya jangan dilihat, baru kemudian nulis lagi tanpa nyontek, tanpa melihat sumbernya itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, coba dicek. Gagasannya sudah tersampaikan dengan akurat atau belum, terus gaya penulisannya itu sudah sesuai dengan gaya penulisan kita atau belum, terus kemudian sudahkah saya mencoba meniru ide penulis atau hanya mengubah kata-kata. Jadi intinya ya itu intinya ditanyakan apakah yang kita parafrase itu maksudnya sama. Yang pertama itu gagasan, terus yang kemudian yang kedua itu cara penulisannya. Mengubah kata-kata kayak diganti pakai sinonim atau cuma niru idenya aja tapi kata-katanya beda gitu. Nanti akan lebih jelas. Yang terakhir sertakan citasinya. Nah, sebenarnya secara singkat itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini ada 3 aspek ya yang bisa kita lakukan ketika memparafrase. Yang pertama kita menggunakan bentuk yang berbeda. Bentuk itu gimana ya? Misalnya aktif pasif itu juga termasuk bentuk. Terus kemudian yang kedua kan kata-kata ada yang bisa pakai imbuhan yang berbeda kan ya, imbuhan yang berbeda atau mungkin yang awalnya dia di aslinya itu pakai kata benda terus di parafrase kita nulisnya pakai kata kerja, itu juga bisa. Terus kemudian urutannya diganti itu juga bisa ya, urutan ya, misalnya yang di depan itu dia ngomongin waktunya dulu kayak SPOK-nya gitu maksudnya SPOK-nya itu diganti. Terus yang ketiga itu kata-katanya, nggak cuma bentuknya tapi juga kita pakai sinonim gitu. Jadi ketiga hal itu apa sih namanya, incorporate apa sih namanya kita lakukan untuk satu kali parafrase. Ya, kita menginkorporasikan semua aspek ini ya, bentuknya diubah, order atau rupanya diubah, terus kemudian katanya juga kita pakai sinonimnya, nggak pakai kata itu persis gitu. Atau dengan kata lain, kita menulis kembali dengan kalimat sendiri, layaknya kita ngejelasin ke teman. Kan kalau misalnya kita habis baca, terus ngejelasin apa yang kita baca ke teman, kan nggak mungkin pakai kata-katanya sama persis kan ya. Nah, ya biasanya kalau parafrase seperti itu. Jadi kita mengecualikan untuk yang kutipan langsung. Kalau kutipan langsung ya namanya juga kutipan langsung, itu nggak perlu diapa-apain lagi. Nah, sebenarnya parafrase itu garis besarnya cuma seperti ini. Nah, yang sulit itu memang kayak prakteknya membiasakannya itu. Nah, di sini ada beberapa contoh parafrase ya. Ini yang aslinya. Jadi this study demonstrated that most university students had lunch meals prepared away from home, with just over half of them having it in the university canteen. Ini yang ada di jurnalnya seperti ini. Pakai apa ya biar? Sorry. Ya, harusnya ini nanti udah kelihatan duluan. Pakai apa sih? Ini apa ya? Iya. Nah, misalnya ini. Nah, ini yang pertama. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa kebanyakan mahasiswa makan siang
nggak dari rumah, maksudnya nggak bawa dari rumah, which is lebih dari setengahnya makannya di kantin. Nah, yang pertama ini kelihatan kan ya, dia yang awalnya pakai ini demonstrate, kok malah nggak bisa pakai ini deh, nggak bisa, ya udah deh. Nah, berarti di sini dari perbandingan antara yang asli dengan parafrase yang pertama, itu kan hanya diubah ya, awalnya demonstrate diganti showed, most diganti majority, university student diganti college student. Nah, ini prepared diganti cook, ya away from home sama persis, just over half, just over diganti slightly over. Nah, ini maksudnya apa sih? Ah, secara urutan dia nggak berubah. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang tadi ya, susah banget. Jadi ada urutan sinonim dan juga bentuk kata. Nah, kalau misalnya ngebandingin antara yang hitam dengan yang abu-abu, ini kan dia hanya mengganti sinonimnya ya, sinonim dari beberapa kata, sedangkan urutan dan struktur itu sama aja. Ya, seperti yang tadi sudah keklik, jadi ini sebenarnya parafrase yang kurang tepat. Terus yang ini, yang ketiga, meskipun lebih panjang, ini sebenarnya juga masih sama ya. The finding of this study demonstrate. Ya, itu sebenarnya sudah cukup memparafrase sebenarnya, tapi dia urutannya masih sama-sama di depan gitu. Demonstrate diganti indicate, majority. Nah, ininya kalau secara urutan ini masih sama kayak SPO-nya, subjek, predicate, objek, sama persis, nggak ada bedanya gitu. Jadi di sini ini masih dikategorikan sebagai plagiarisme, artinya parafrasenya itu belum cukup gitu. Ini sama-sama sudah menggunakan in-text citation ya, jadi sumbernya sudah dimasukin gitu. Ini cuma contoh sih, contoh salah satu parafrase yang mungkin agak berbeda ya. Kan kalau di awal dibilang tadi demonstrate, sebenarnya penelitian ini menunjukkan bahwa itu nggak perlu ditulis sih. Misalnya kita ganti dengan siapa sih penulisnya gitu. Si A ditulis citasinya kayak gimana, membuktikan bahwa apa gitu, kayak diganti-ganti. Sebenarnya nggak cuma ini sih, kayak ada banyak cara gitu yang bisa kita lakukan. Intinya ya tadi itu, kita kembali yang, saya nggak tahu kalau misalnya kayak Zoom ini masih, bukan, sorry. Ini, nggak tahu deh. Mau balik ke situ. Nah, ini contoh yang kedua ya. Ini juga masih sama sih. Intinya masih strukturnya masih sama, cuma diganti beberapa kata. Tuh. Nah, ini sekarang silakan teman-teman coba untuk memparafrase ini, nanti hasilnya di share aja di kolom chat ya. Agak kagok ini. Saya copyin lagi. Nah. Nanti sebenarnya juga ada alat, ya ada tools yang bisa membantu untuk parafrase ya. Pasti semuanya juga udah tahu sih. Nah itu, tapi kita intinya apa sih, kayak belajar cara manualnya dulu, karena tools itu kadang juga nggak sepenuhnya apa ya akurat gitu. Nah ini ada beberapa catatan ya, saya taruh di sini. Nah
yang intinya ketiga aspek ini. Terus cara mudah untuk mendeteksi parafrase kita udah bener atau belum itu biasanya ini, jika ada beberapa kata yang masih sama persis urutannya, itu biasanya masih terdeteksi ya. Misalnya 3 kata berurut-urut atau lebih. Nah, kalau di sini misalnya ini universe, ya, kayak apa, away from home. Ini kan juga udah 3 kata. Ini pasti nanti kalau misalnya dicek pakai Turnitin ini akan terdeteksi kayak 3 kata atau lebih yang berturut-turut sama gitu. Nih, university canteen. Nah, ini malah ada lebih dari 3 ya. Itu kalau yang di sini sebenarnya nggak terlalu itu, tapi kayak masih itu juga ini. Kayak sama. Differentiation is a way to encourage students. Kalau ini mungkin nggak akan begitu terdeteksi karena kayaknya nggak ada yang 3 kata berturut-turut persis. Tapi kalau misalnya dibaca kayak benar-benar dibaca, ini sebenarnya masih agak kurang itu. Ada istilahnya, saya agak lupa nanti. Nanti dia kalau bisa ingat apa ya namanya. Jadi kayak istilah untuk parafrase tapi yang masih agak kurang gitu. Ya meskipun kalau dideteksi pakai Turnitin ini kayaknya nggak begitu terdeteksi karena nggak begitu mirip. Ada yang udah selesai? Hmm. Dan ini kita berapa menit lagi ya? Tadi lupa ngecek jamnya. Ini 5 menit lagi. Oh, ini dulu deh kalau 5 menit lagi. Kita nggak perlu bahas hasilnya kayaknya. Ya udah deh, lanjut aja ya berarti karena waktunya udah mepet. Yang terakhir ini juga sama sih kayak ibaratnya kayak cuma pemicu aja, nanti untuk lebih detailnya teman-teman memang harus itu sendiri mempraktekkan sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir kita tools. Ini sebenarnya ada banyak banget, saya cuma ngambil beberapa. Nah, jadi yang pertama kan tadi kalau misalnya kita udah tahu, kita tuh mau nyari informasi mengenai apa sih? Nah, kan mencari informasi itu nggak hanya untuk literatur review, tapi bisa juga kita nyari informasi yang mau kita taruh di latar belakang ya. Misalnya kalau untuk latar belakang itu kan ini ada banyak ya, kayak misalnya statistik atau besaran masalah. Itu kan kalau masih besaran masalah, terus biasanya itu yang dicari memang lebih ke gray literatur. Cara paling cepat atau cara yang konvensional biasanya pakai di Google. Tapi di sini ada beberapa cara yang lain gitu. Terus atau bisa juga kita mencari literatur untuk mencari artikel penelitian yang sejenis. Misalnya kita lagi nulis di bagian diskusi. Nah, itu juga kita perlu search tersendiri kan. Terus di diskusi itu selain mencari artikel yang sejenis atau penelitian sejenis, kita biasanya juga mencari semacam biological mechanism. Jadi kayak alasan kenapa A bisa menyebabkan B. Jadi variabel atau proses yang terjadi itu seperti apa gitu. Nah,
itu biasanya kita juga kayak mencari literatur secara tersendiri atau bisa bilang pertanyaan pertanyaan kita pertanyaan yang kita cari jawabannya itu agak beda gitu kan. Jadi nggak hanya melulu mengenai literatur review atau ngerjain bab dua panjang itu. Terus ya, dan juga misalnya di bagian diskusi selain itu biasanya kenapa penelitian ini hasilnya seperti ini, penelitian lain hasilnya seperti itu. Nah, atau kemudian kita perlu mencari misalnya kelemahannya itu seperti apa sih yang ada di penelitian ini. Nah, penelitian sebelumnya itu kelemahannya seperti apa. Nah, hal-hal yang kayak tujuan-tujuan spesifik itu kan kadang kita perlu nyari tersendiri kan, karena nggak mungkin kita nulis kayak oh logikanya seperti ini, enggak seperti itu kalau untuk penelitian. Jadi ini ada beberapa hal. Yang pertama, mencari literatur tadi udah ya. Cuma ini nanti yang menurut saya perlu sih teman-teman coba ini yang elicit. Elicit ini ya nanti kita coba lagi mencari literatur, tapi juga dia membantu kita untuk apa sih mencari informasi yang kita cari dari artikel itu, misalnya kayak populasinya, terus kemudian kelemahan dari paper ini apa, kayak gitu-gitu. Jadi ini lebih selain nyari, ini juga membantu kita untuk menganalisis paper yang udah kita pilih, gitu. Terus knowledge map, mungkin juga beberapa udah ada yang make ya. Saya juga ini taunya agak telat, nah ternyata udah banyak juga yang nyari. Nah, yang baru saya cobain ini yang research rabbit, ini biasanya untuk pas awal-awal itu juga penting, atau pas kita nulis diskusi ini juga penting. Terus ini yang membantu kita ketika nulis, Grammarly jelas ya, cek grammar. Quillbot itu untuk bantu parafrase, atau Google Translate juga bisa ya. Kalau misalnya kita mau mencari translate-nya. Nah, untuk yang citation manager atau reference manager, nah ini saya berharap teman-teman ini emang sudah make ini ya, karena bisa dibilang agak nggak mungkin kalau misalnya kita menulis artikel, apalagi skripsi itu yang agak tebel, tanpa menggunakan ini, pasti akan ribet. Nah, meskipun ini kadang nggak dicek juga, tapi nggak selalu dicek, tapi ada beberapa yang mungkin ngecek ya, kesinkronan secara random. Tapi untuk yang ini nanti silakan dipilih aja yang mana yang paling familiar untuk dipakai. Tapi saran saya ini memang harus benar-benar digunakan ya. Kalau misalnya dan yang lain-lain itu kan hanya untuk membantu. Jadi ya silakan bisa dipilih yang mana aja. Daripada kebanyakan itu kita langsung cobain aja ya beberapanya itu. Stop sharing yang ini, ganti sharing. Jadi aja yang belum ya. Kita bakal coba yang elicit dulu. Oh ya, ini semua yang di luar ini sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Tapi ya, kita nggak perlu itu. Oh ya, ya ini pertama harus bikin akun dulu. Ini tapi karena saya udah bikin akun, berarti tinggal ini. Jadi kalau di elicit itu tinggal kita ketik pertanyaan penelitiannya itu apa. Atau kalau misalnya kita udah punya satu paper yang memang mau dianalisis, itu juga bisa diupload. Cuma kita coba aja deh cari yang ini. Misalnya, what is the effective intervention to prevent stunting? Misalnya ya, intervensi apa yang paling efektif untuk mencegah stunting? Nah, sambil buka yang lain. Research. Salah ketik ini. Nah, di sini tuh ada
ada beberapa bagian. Nah, mungkin yang perlu dibaca dulu yang di bagian ini summary. Jadi kan kita di sini nanyanya ini ya, intervensi apa sih yang paling efektif untuk mencegah stunting? Nah, di sini tuh dia menyediakan kayak semacam ringkesan dari semua paper ini. Jadi lo kayak lebih enak gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi ngerjain di bagian diskusi, kalau ada banyak paper ini kayak bisa langsung dimasukin, ya tentu harus dibaca dulu sih. Kayak namanya juga apa tools ya, bisa keakuratannya nggak mungkin 100%, tetap harus dibaca dulu. Nah, biar kita juga paham apa sih yang kita tulis gitu kan. Nah, yang pertama dia udah menyediakan summary-nya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau ngelihat per papernya itu juga bisa. Tentu harus dibaca dulu karena bisa jadi ada hasil pencarian itu yang nggak sesuai. Nah, selain itu di sini juga ada kayak semacam peringkat jurnalnya juga. Kalau di sini nih yang pertama ini terindeks Scopus ya, Q3, terus nilai apa? Jadi di jurnal itu ada macam-macam. Ada yang namanya SJR dan lain-lain. Itu untuk menilai jurnal itu reputasinya seperti apa. Kalau SJR ini semakin gede semakin bagus nilainya. Terus kalau yang ini dia nggak ada informasinya, tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu tinggal diklik aja, nanti bisa dicari sendiri. Tapi kalau misalnya ini kan kita di sini bukan ngerjain systematic review ya. Jadi ketika kita sudah menemukan satu artikel yang memang itu isinya cocok, tinggal diklik aja. Jadi kayak nggak usah dibaca semuanya juga nggak apa-apa kan. Karena nggak mungkin juga kita akan mensitasi semuanya. Terus ini ada juga beberapa yang lainnya. Terus ini juga udah ada, dia itu disitasi sudah berapa kali gitu. Coba deh diklik salah satunya. Misalnya ini. Nah, di sini juga sudah ada kayak semacam apa ya, untuk menilai jurnal ini seberapa bisa dipercayakah, bukan jurnal, paper maksudnya, seberapa bisa dipercayakah gitu. Nah, ini jelas ya, ini RCT, terus partisipasinya ada. Nah, cuma kita nggak sampai ke bagian sini ya, ini kayak cuma untuk dibaca aja gitu. Karena kan ini bukan meta-analisis atau systematic review yang harus menilai seperti itu. Nah, ini contoh sitasi. Orang lain mensitasinya seperti ini. Dalamnya. Atau kalau misalnya mau nanyain di sini juga bisa ya, misalnya. Results. Ya, yang lebih bagus sih dibaca semua. Tapi di resultnya cuma 9,3, kayak pertanyaannya mungkin kurang detail ya. Kayak participant. Nah, dan lain-lain itu bisa ditanyain di sini. Tapi meskipun kita udah nanya, sebaiknya sih di klik ininya dulu biar tahu ini dari mana, terus kira-kira bener nggak sih ini informasi yang udah kita cari, dan seterusnya ya, terus kepanjangan. Ya udah, kita lanjut ke yang research rabbit. Jadi kalau research rabbit itu sama kayak connected paper dan lain-lain. Ini karena saya udah upload beberapa paper. Nah, jadi misalnya kita udah nemu satu paper ya, bisa jadi dari sini atau dari hasil pencarian kita di sini atau di sini. Terus kita masukin, upload ke dalam sini. Ini bisa di add papernya, tinggal bisa masukin doi-nya, bisa diimport dari Zotero atau papernya aja dimasukin ke sini juga bisa upload paper. Nah, misalnya ini deh, ini kan kayak baru upload satu. Biasanya sih kalau satu tuh kayak hasilnya nggak begitu itu sih, nggak begitu banyak yang bisa kita explore kalau misalnya cuma satu. Biasanya misalnya kayak dari autornya dia tuh udah nulis apa aja. Atau kita coba yang udah ada beberapa ya. Misalnya ini deh, yang udah ada 2 paper. Hmm. Daftar pustakanya kelihatan kan ya ini. Terus ini nanti kayak bisa di explore sendiri ini kayak gimana. Jadi
Yang tengah itu papernya ini, terus yang di pinggir-pinggir itu kayak yang dia citasi gitu. Nah, tapi kalau ini sih biasanya kita pakai kalau yang ngerjain systematic review. Jadi ya, kalau yang lain juga bisa sih, misalnya kayak ada similar work. Ya, biasanya sih ini kita pakai kalau misalnya selain systematic review ya, kalau misalnya kita lagi ngebahas di bagian diskusi, kan kita misalnya udah nemu satu paper yang sama atau dua ya, kita upload di sini, terus kan nanti ada banyak similar paper atau paper-paper sejenis yang lain. Nah, itu bisa kita baca, misalnya kita mau kalau saya sih ini jujur aja sih, kalau saya biasanya kan kita masih, saya juga sebenarnya masih baru juga ya, kayak nulis-nulis itu juga masih belajar. Jadi gimana sih caranya dia menjelaskan hasil ini gitu. Nah, paper mana yang dia sitasi gitu. Jadi kayak langsung untuk kayak ngebantu kita untuk apa ya, untuk cari informasi apa sih yang uh, harusnya kita jelasin gitu. Ya, intinya kan kalau kita menulis juga kayak belajar dari paper-paper yang udah ada kan. Nah, ini kalau misalnya ini kalau untuk dapat informasi dari paper-paper sejenis yang lain. Terus apa lagi yang pengen itu? Elicit. Ada lagi Perplexity.ai. Ini juga mirip dengan ini sih, apa sih? Elicit, cuma Elicit itu menurut saya ini lebih komprehensif. Karena Perplexity itu dia kayak menjawab pertanyaan kita. Nah, referensinya udah ada. Gitu. Ini cukup membantu kalau misalnya mau menulis latar belakang di depan. Ini juga sumbernya udah ada ya, tinggal dipilih. Biasanya sumbernya itu lumayan ya, dari jurnal atau enggak dari website yang relevan. Nah, cuma kayak gini aja, simple kalau Perplexity. Terus ada lagi konsensus. Gitu banget. Nah, maaf ini sinyal saya kurang begitu bagus kayaknya di sini untuk login banget. Oke, sambil nunggu itu kita cobain konsensus. Konsensus mirip dengan Elicit, tapi menurut saya fiturnya lebih bagus yang Elicit. Nah, di sini sama kan tadi kan ya, cuma dia nggak, apa sih namanya, kalau yang free itu nggak ada summary-nya. Nah, hasilnya ini kan, nah, di sini udah ada nih rigorous journal, jadi jurnalnya bagus gitu. Ini Q1 kalau public health nutrition, tulisnya rigorous journal. Kalau ini nggak ada, mungkin kurang begitu. Nih, kalau terus ada lagi yang very rigorous journal, dia top 100, top 10%. 10% yang terbaik, nah, dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau misalnya ini dari judulnya relevan, ada beberapa yang relevan, ambil aja yang paling ini paling bagus gitu. Tapi tetap juga harus mempertimbangkan yang lain, misalnya kemiripan atau mana sih yang lebih mendekati dari penelitian kita gitu. Jadi nggak semata-mata oh karena ini sangat, yang ini very rigorous journal dibandingkan yang ini misalnya langsung ambil yang ini. Enggak juga, kita harus melihat populasinya, terus metodenya dan lain-lain. Itu ya. Coba diklik. Kalau ini finding ini maksudnya finding yang paling sesuai dengan pertanyaan ini. Kan tadi kita nanya intervensi apa sih yang paling efektif gitu. Nah, ini hasilnya ini. Intervensi yang fokus pada peningkatan status gizi ibu pada ibu pada masa prekonsepsi.
dan juga apa yang ya maternal, ya status gizi ibu lah pada intinya, dikombinasikan dengan strategi mempromosikan PN, ya PMBA, pemberian makan pada bayi dan anak yang sesuai. Dari finding ini paling, nah ini jawaban dari pertanyaan. Aduh, ini nggak bisa ya. Ini salah satu alat ya paraphrasing tools. Kelamaan. Oh, sama-sama muter. Jadi intinya ini saya sebenarnya mau nunjukin bahwa sebenarnya Quillbot itu pun memparafrase itu nggak sepenuhnya aman sebenarnya. Di sini tuh Quillbot kalau dari yang saya lihat sih dia kayak membantu kita untuk nyari sinonimnya aja. Kecuali kalau misalnya, oke ya, ini harusnya nggak lobet sih. Karena di Quillbot ini kalau yang premium ya, itu kan ada opsinya ya, mau diperpendek atau diperpanjang, terus ada yang akademik dan lain-lain, itu memang agak berbeda. Itu sih. Kayaknya itu aja. Nah ini tadi beberapa skrip. Ini kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa angkat tangan atau diketik juga boleh. Nah ini ada beberapa referensi yang menurut saya cukup membantu untuk menulis. Ini sih sebenarnya di sini tuh nanti di website ini Academic Fresh Band dari Manchester University itu ada banyak gimana cara kita menulis kayak pendahuluan, terus mendeskripsikan metode, menulis hasil, diskusi, kesimpulan itu detail banget penjelasannya. Mana ya ini sampai saya taruh di sini. Nah, ya itu nanti dicek-cek aja. Kayaknya dari saya itu aja. Maaf ya kalau banyak kesalahan dan kurang jelas karena ini sebenarnya di sini tujuan saya ingin kayak sharing aja apa sih yang biasanya dilakukan gitu. Tentunya untuk kita bisa advance dan juga benar-benar pede bisa ngerjain itu dengan cepat itu semuanya butuh proses. Nah, saya sendiri juga masih tetap belajar untuk bisa menulis dengan lebih baik lagi gitu. Jadi ya terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Kalau mau ada yang tanya lagi, bisa raise hand, bisa on mic, atau lewat chat, boleh. Silakan. Sebelum kalian memulai ya. Nanti kalau nggak tanya sekarang, pas mulai, baru tahu revisinya banyak. Waduh. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Beberapa itu juga ada yang apa sih kita bisa menulis pertanyaannya pakai bahasa Indonesia. Misalnya yang di konsensus itu ya. Waktu itu saya pernah iseng nyoba yang di Perplexity kalau nggak salah. Nyobain pakai pertanyaan bahasa Indonesia, dia bisa menjawab. Yap, ada pertanyaan di kolom chat. Berindung dari Fatima Ibtisam. Saya izin bacakan, izin bertanya Bu, apakah boleh parafrase dengan bantuan AI? Oh iya, sekarang zamannya. Iya, saya sendiri selalu pakai itu deh. Terima kasih atas pertanyaannya Fatima. Iya, AI itu kan salah satu tools ya, itu pasti diciptakan untuk membantu kita. Jadi kenapa nggak dipakai? Itu pasti boleh dipakai. Cuma di sini yang ingin saya tegaskan, AI itu tools, sifatnya itu hanya membantu. Jadi nanti hasil parafrase dari tools itu kita harus baca lagi. Apakah itu sudah benar? Apakah itu sudah memparafrase? Atau cuma ganti sinonim? Karena kan tadi parafrase itu 3 ya. Menggunakan order susunannya diubah, terus kemudian bentuk katanya juga diubah dan pakai sinonimnya juga. Nah, kalau AI itu
tadi sebenarnya mau nunjukin yang Quillbot, cuma kayaknya lemot banget. Nah, Quillbot itu bahkan yang premium pun dia itu hanya mengganti sinonimnya. Jadi sebenarnya masih kurang akurat. Kalau dari saya sih itu masih harus diutak-utak lagi. Jadi nggak apa-apa kita pakai aja tools itu kita manfaatin, tapi nanti kita edit sendiri gitu, edit manual. Jadi itu bukan 100% dari tools. Kalau saya sih seperti itu. Jangan langsung copy paste hasil dari AI itu. Harus kita baca lagi dan edit-edit lagi. Kalau dari saya sih yang selama ini saya kerjakan seperti itu. Karena kadang kita apalagi dalam bahasa Inggris ya yang bukan bahasa yang kita pakai yang bukan bahasa utama kita kan kelamaan ya kalau misalnya harus cari bahasa Indonesia satu-satu. Apalagi ada banyak kalimat yang harus ditulis. Nah, biasanya saya tetap pakai itu, cuma nanti ditulis lagi kayak gitu. Kadang saya juga masih pakai Google Translate dari Google. Maksudnya kalau misalnya agak ribet ya untuk memahaminya, saya tetap pakai Google Translate kadang. Nah, dari situ kayak di translate terus kemudian translate balik, lalu kita pakai yang paraphrase untuk AI itu. Atau misalnya gini, kita nulis pakai bahasa Indonesia, lalu kita pakai Google Translate, tapi Google Translate itu kan sebenarnya nggak 100% akurat ya, masih banyak kata-kata yang aneh sebenarnya. Nah itu kalau misalnya mau itu pakai Grammarly, nah di Grammarly itu biasanya dibenerin, habis itu pakai Quillbot itu juga bisa. Kayak udah kita pakai aja semua AI-nya itu. Saya kadang kalau misalnya mau agak cepat seperti itu, tapi intinya ya apapun yang disampaikan yang dihasilkan AI itu harus dibaca lagi. Bahkan Grammarly pun itu sebenarnya juga nggak 100% akurat. Masih banyak yang mungkin apa yang dia maksud itu belum tentu dengan apa yang kita maksud. Biasanya ada hal-hal yang seperti itu. Jadi tetap kita manfaatin tapi jangan ditelan 100%. Tuh, terima kasih. Ada lagi nggak? Ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Ya, sampai jawab, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Soalnya kalau pas zaman saya kemarin nggak dikasih tahu, jadi pas saya skripsi ya mencari-cari sendiri. Oh iya, mungkin ini apa sambil nunggu kalau misalnya dia mau nanya. Nah, kan dari tadi referensi ataupun tools yang saya sampaikan kebanyakan kan berbahasa Inggris kan. Sebenarnya saya nggak mau sih kalau teman-teman masih berpikir kalau bahasa Inggris itu masih kayak jadi kayak jadi Menakutkan. kelompok tersendiri gitu. Harusnya sih sudah nggak berpikir seperti itu ya, apalagi di kita kan kita udah nggak bisa ngeluh karena kita nggak bisa bahasa Inggris. Karena ada banyak hal yang bisa membantu kita. Misalnya kayak ya Google Translate itu antara yang dulu dengan yang sekarang itu udah beda jauh. Kalau dulu tuh sama sekali saya nggak pernah pakai itu karena kacau banget. Kalau sekarang udah lebih mending. Hasilnya kayak ya sudah mending tapi kayak tetap masih harus kita baca ulang gitu. Terus dari situ kalau misalnya Google Translate masih agak kurang bagus, kita kita punya Grammarly yang bisa mengoreksi itu. Nah, kalau misalnya dari situ masih kurang itu, kita juga masih bisa minta tolong ke temen yang lebih bisa gitu. Jadi intinya sekarang itu kita sudah punya banyak bala bantuan. Jadi sebenarnya udah nggak boleh sih kita mengeluh dengan alasan seperti itu. Kayaknya Niken. Ya, ini ada yang reset, silakan. Ini kan Ya Bu, izin bertanya, kalau misalnya kita pakai jurnal internasional, habis itu kan misal kita kurang paham, akhirnya kita pakai Google Translate, tapi kan biasanya kalau Google Translate itu tadi kayak kurang nyambung gitu ya Bu. Itu kan kalau mau kita masukin ke tinjauan pustaka kita, itu harus tetap diubah urutannya, atau kita yang penting kayak nyambungin aja, tapi kayak katanya jadi sama kayak gitu Bu. Cuman kayak disambungin aja gitu, atau harus tetap diubah semua kayak gitu juga? Kasih. Iya, makasih Niken ya. Saya paham sih. Memang untuk bisa benar-benar 100% yang itu, kita butuh banyak latihan ya. Butuh
banyak apa kayak harus ngerjain banyak dulu gitu baru kemudian bisa benar-benar nyaman gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita udah dapet artikel jurnal satu, biasanya kan yang dibaca itu bagian abstraknya dulu kan ya, apakah yang kita cari itu benar. Nah, oh ya ini saya juga pengen nyampein ini sih, kalau misalnya teman-teman ingin mensitasi dari jurnal, itu yang bisa disitasi hanya hasil penelitiannya ya. Latar belakangnya itu jangan, karena latar belakang itu mereka juga mensitasi dari paper lain. Kalau misalnya buat sebagai apa ya, perantara itu boleh. Sebagai perantara maksudnya gini, kamu baca jurnal A itu udah benar-benar sesuai dan update, benar-benar update ya. Nah, misalnya lagi yang boleh benar-benar disitasi memang hanya hasilnya, karena paper A itu ya memang hanya fokus di itu kan, yang benar-benar bisa disitasi memang hanya hasilnya. Ya, kesimpulan kan dari hasil juga sebenarnya sama ya. Kesimpulan itu hanyalah bentuk pendek dari hasil. Itu sama-sama boleh. Tapi kalau misalnya bagian latar belakang, itu nggak boleh. Karena latar belakang itu dia juga mensitasi dari paper lain. Jadi kalau misalnya mau ambil informasi yang di bagian latar belakang atau di bagian di diskusi kan dia pasti membandingkan dengan paper lain kan. Kita boleh misalnya kebetulan dua paper ini sejenis, kita mau sitasi dua-duanya, silakan nggak apa-apa boleh, tapi harus disitasi dua-duanya. Jangan kita misalnya cuma baca paper A, tapi di bagian diskusi, di mana di bagian diskusi itu paper A mensitasi paper B misalnya ya. Nah, kita ambil informasi yang disitasi dari paper B. Nah, itu nggak boleh kalau kita hanya mencantumkan sitasi dari paper A. Jadi dua-duanya harus dimasukin itu. Karena kadang saya sendiri juga masih apa sih membaca bagian diskusi saya baca karena di situ saya juga pengen belajar juga gimana sih menulis bagian diskusi yang bagus ketika membandingkan dengan paper lain atau menjelaskan mekanismenya. Ya, kita kan belajar ya dari paper yang udah ada. Nah, sebaiknya sih jangan mensitasi paper yang sama-sama persis gitu karena takutnya nanti itu akan terdeteksi. Sebaiknya kita tetap cari paper lain yang sejenis gitu. Kan pasti ada, nggak mungkin yang membahas A itu cuma satu paper. Nah, balik lagi ke pertanyaan, maaf tadi kemana-mana. Ya, jadi lupa pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya mau mengambil informasinya, kita misalnya kurang paham kan ya, kita butuh bantuan untuk di Google Translate. Nah, itu kan biasanya yang disitasi itu nggak akan banyak kan. Biasanya hanya satu atau ya hanya satu paragraf atau mungkin dua paragraf. Tapi kalau kita memahami lebih cepat, kita jangan ditranslate semuanya, tapi yang ditranslate itu hanya benar-benar yang kita butuhin. Nah, untuk kita bisa memahami satu paragraf, ya menurut saya itu ya masih memungkinkan, maksudnya nggak akan terlalu susah kan di Google Translate. Terus kemudian itu kita kan menulisnya pakai bahasa Indonesia. Kalau dari yang saya tangkap tadi, boleh nggak langsung dari bahasa Indonesia hasil Google Translate itu kemudian kita tulis gitu di tulisan kita. Kalau saran saya sih jangan. Jadi dari hasil translatean itu tetap kita apa sih namanya? Tetap kita parafrase lagi atau gini. Jadi kalau misalnya dari saya ya, tetap copy paste dari artikel asli yang dalam bahasa Inggris itu kamu parafrase dulu. Karena kan paraphrasing tool itu biasanya dalam bahasa Inggris ya yang lebih banyak apa sih namanya? Lebih banyak fiturnya. Itu kan biasanya yang pakai bahasa Inggris. Saya cuma pakai Quillbot sih, saya nggak pakai yang lain jadi kurang paham. Ya mungkin nanti yang lain punya fitur yang lebih bagus. Nah, dari bahasa Inggrisnya itu kita parafrase dengan bantuan tools baru kemudian di Google Translate. Itu mungkin bisa dapat hasil yang berbeda. Tapi yang jadi inti di sini adalah informasinya itu nggak boleh berubah. Itu tadi caranya ya kalau misalnya untuk membantu parafrase. Tapi kalau misalnya kita dari Google Translate terus kemudian kita bisa memparafrase secara manual itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya biar kayak lebih cepat menyingkat waktu, bahasa Inggrisnya kita parafrase dengan tools, baru yang hasil dari tools itu kita taruh ke Google Translate.
Itu bisa jadi salah satu metode. Tapi kita harus membaca ulang dulu, jangan langsung copy paste. Karena yang penting di sini tadi itu informasinya jangan berubah. Maksudnya harus tetap sama. Terjawab nggak ini kan? Iya, Bu, sudah. Tapi kalau untuk misal urutannya gitu, misal Bu kayak kandungan zat gizinya ini kayak gitu, nggak usah kayak di apa urutkan ulang gitu kan Bu? Apa tetap kayak diurutin ulang? Tadi kan diubah gitu. Oh, urutannya benar. Iya. Kalau misalnya kamu nulisnya itu 3 kata berturut-turut, itu akan terdetek di Turnitin. Kalau misalnya itu cuma satu, maksudnya dalam satu paper itu hanya satu yang seperti itu, maksudnya yang pakai metode parafrase kamu nggak bisa ngubah urutannya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya case-nya seperti itu nanti similarity index kamu gede banget. Jadi sebaiknya urutannya tetap diubah. Kalau bisa, ini kan idealnya ya. Tapi kalau misalnya kepaksa banget nggak bisa, ya udah itu ditulis apa adanya. Terus nanti untuk parafrase hal lain yang bisa diubah itu harus diubah. Gimana? Baik, Bu, terima kasih. Iya, ini lebih kayak tips. Ada lagi nggak? Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Boleh tanya tips dan trik karena penting juga ya. Oh ya, pesan yang lain sih ini kan sekarang saran dari saya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk update di bidang yang emang sekarang lagi diikutin ya, misalnya di gizi apa gitu, kalian punya itu akun Twitter aja, terus kalian follow expert-expert siapa yang memang dia itu ekspertisnya di bidang yang kalian minatin. Nah, sekarang itu kayak profesor, peneliti di biasanya yang di luar sih. Itu update banget mereka di Twitter. Kadang bahkan ada yang kayak debat akademik itu di Twitter. Atau kita dapat informasi-informasi bahkan sebelum kayak di jurnal, atau kadang di jurnal juga mereka itu nge-tweet juga di situ main findingnya, temuan utamanya apa, kadang kayak di tweet gitu, terus nanti ada link jurnalnya. Itu kayak cara cara paling casual untuk tetap update gitu. Selain itu biasanya juga ada kayak informasi beasiswa dan macam-macam itu di Instagram. Kadang juga ada sih kalau tips-tips untuk menulis, itu biasanya banyak di Instagram maupun Twitter, ya tinggal follow aja akun-akun yang memang concernnya di situ. Karena saya juga banyak tahu update ini karena banyak follow itu di Twitter. Kayak tadi tuh beberapa tools itu saya banyak tahu dari Twitter itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau ini kan terkait dengan penulisan artikel. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, itu kan akan submit ya ke jurnal. Nah, ketika teman-teman ingin memilih jurnal mana yang akan dituju, itu saran saya benar-benar minta pendapat, masukan dari dosen yang jadi co-author ya. Kan pasti nggak nulis sendirian kan, biasanya kalau awal-awal. Ya silakan minta kayak rekomendasi, kira-kira kalau ini cocoknya di jurnal mana. Selain itu ya teman-teman pasti udah punya ide sendiri, tapi tetap harus minta saran, karena untuk jurnal itu ada banyak yang dipertimbangkan selain topiknya yang mirip. Misalnya kayak proses reviewnya itu berapa lama, itu penting banget kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu pengen papernya itu segera terbit. Nah, itu kan harus benar-benar milih jurnal yang dia itu reviewnya itu bukan cepat banget ya, tapi kayak masih dalam range waktu yang teman-teman bisa nunggu gitu. Karena kalau dari yang saya ketahui ya, kalau misalnya untuk jurnal dalam negeri itu bisa agak lama. Apalagi kalau misalnya nggak itu apa sih namanya, kita nggak punya orang kayak yang kenal gitu dari editor atau apanya. Sebenarnya nggak boleh diomongin, tapi ya udahlah. Nah, karena itu kayak apa sih? Saya sendiri nggak banyak pengalaman kalau untuk yang jurnal dalam negeri. Saya jujur baru 1 kali submit untuk yang jurnal dalam negeri sebagai first author ya. Kalau jadi co-author udah beberapa kali. Cuma kan saya nggak handle langsung kalau jadi co-author. Nah, yang saya jadi first author
corresponding author juga di jurnal dalam negeri itu baru sekali, dan itu proses reviewnya lama banget. Karena saya bener-bener apa ya, ya emang kalau misalnya kenal itunya juga sebenarnya nggak bisa diapa-apain, karena waktu itu temen saya juga pernah bilang, oh kamu submit di situ bisa sampai terbit gitu, karena dia agak sedikit heran gitu, karena dia sendiri udah kayak 2 tahun itu udah accepted tapi nggak terbit-terbit gitu. Kadang jadi ada yang proses reviewnya lama, ada juga yang proses reviewnya mungkin nggak lama, tapi kita nggak tahu itu terbitnya kapan gitu. Ya ini kayak, ya intinya itu sih, kalau misalnya mau milih jurnal itu ya silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing, kan pasti kan sudah lebih ada pengalaman gitu untuk submit ke jurnal itu. Kalau jurnal internasional kadang beberapa itu ada yang dia tuh udah transparan, misalnya prosesnya berapa lama dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa bertanya di email gitu, misalnya reviewnya berapa lama, dan itu biasanya informasinya cukup valid sih. Gitu. Cuma kan kalau di awal biasanya kita ke yang dalam negeri dulu ya, kan masih buat belajar gitu. Nah itu silakan benar-benar harus dibicarakan ke dosen. Udah sih itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Siti Rohmah atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin dari teman-teman juga, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau setelah ini masih ada tanya-tanya, boleh langsung ke Bu Siti Rohmah ya. Iya, Dan diundang aja. iya, saya tahu mau disusul kemana gitu. Baik, mungkin kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oh ya, saya mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk mengisi presensi. Sudah saya share di kolom chat untuk kolom presensinya. Nah, ini dia. Jadi untuk email mungkin dari teman-teman nanti ada pertanyaan yang baru ingat setelah ini semua selesai, jadi bisa langsung kirim ke email. Oke, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman yang masih off cam bisa on cam. Apakah akan menambah off cam? Biasanya kalau di sesi dokumentasi ini langsung banyak yang on cam. Apakah masih off cam? Ya sudahlah, kita kita dokumentasi ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, sebentar saya copy terlebih dulu. Yap. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Yap, baik. Terima kasih Mbak Nunung atas materinya. Terima kasih teman-teman atas keluangan waktunya. Untuk menutup agenda pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Siti Rohmah atas waktu dan materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.